Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business but they in it, I don't know why. Revolved around my life after I found another. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Andita Mariska, MPM 2241 1036 dari kelas manajemen 22A. Di sini saya akan menjelaskan tentang memimpin perubahan dan inovasi. Pengertian: memimpin perubahan dan inovasi adalah tentang mengarahkan dan memfasilitasi proses transformasi di dalam organisasi untuk menciptakan perubahan yang signifikan dan menghasilkan ide-ide baru yang bernilai. Ini melibatkan mengidentifikasi peluang untuk perubahan, mengartikulasikan visi masa depan, memotivasi dan menggerakkan orang-orang untuk berpartisipasi dalam proses perubahan, serta mengelola risiko dan hambatan yang mungkin timbul. Pemimpin perubahan dan inovasi harus mampu menginspirasi memimpin dengan contoh dan memfasilitasi kolaborasi untuk menciptakan lingkungan yang mendukung eksperimen, pembelajaran, dan adaptasi. Ini merupakan aspek penting dari kepemimpinan di era yang terus berubah di kompetitif. Tujuan memimpin perubahan dan inovasi adalah: yang pertama, menciptakan nilai tambahan. Memimpin perubahan dan inovasi bertujuan untuk menciptakan nilai tambahan bagi organisasi, baik dalam bentuk peningkatan efisiensi operasional, pengembangan produk atau layanan baru, dan meningkatkan pengalaman pelanggan. 2. Menghadapi tantangan lingkungan. Tujuan ini mencakup respon terhadap perubahan lingkungan yang terjadi, seperti perubahan dalam industri, teknologi, regulasi, atau preferensi pelanggan yang memungkinkan organisasi untuk tetap relevan dan berdaya saing. 3. Meningkatkan kinerja organisasi. Memimpin perubahan dan inovasi bertujuan untuk meningkatkan kinerja organisasi secara keseluruhan, baik melalui peningkatan efisien, produktivitas, atau diferensiasi dari pesaing. 4. Memperkuat budaya organisasi. Memimpin perubahan dan inovasi juga bertujuan untuk memperkuat budaya organisasi yang mendukung kreativitas, eksperimen, pembelajaran, dan adaptasi, sehingga mendorong kolaborasi dan inovasi berkelanjutan. 5. Mengoptimalkan sumber daya. Tujuan ini melibatkan pengelolaan sumber daya organisasi secara lebih efektif dan efisien, termasuk penggunaan sumber daya manusia, keuangan, dan teknologi untuk mencapai hasil yang lebih baik. Membangun keuangan bersaing. Memimpin perubahan dan inovasi bertujuan untuk menciptakan keuangan bersaing yang berkelanjutan bagi organisasi dengan menghasilkan produk atau layanan yang unik, menciptakan diferensiasi atau memperluas pangsa pasar. 7. Menginspirasi dan membangun kepemimpinan. Tujuan ini melibatkan motivasi dan membangun kemampuan kepemimpinan di seluruh organisasi, sehingga setiap individu merasa memiliki tanggung jawab untuk berkontribusi pada perubahan dan inovasi. Langkah-langkah memimpin perubahan dan inovasi meliputi: 1. Mengidentifikasi kebutuhan perubahan. Mulailah dengan memahami mengapa perubahan diperlukan dan apa ada yang ingin dicapai melalui inovasi. Identifikasi peluang dan tanggapan yang dihadapi organisasi. 2. Artikulasi visi. Sampaikan visi perubahan sangat jelas dan menginspirasi kepada seluruh anggota tim. Pastikan visi tersebut menggambarkan keuntungan dan nilai dari perubahan yang diinginkan. 3. Bentuk tim perubahan. Bentuk tim khusus atau kelompok kerja yang bertanggung jawab untuk memimpin dan mendorong perubahan. Pilih anggota inti yang memiliki keterampilan, pengetahuan, dan motivasi yang sesuai. 4. Komunikasi dengan efektif. Komunikasi visi, tujuan, dan rencana perubahan secara terbuka dan secara teratur kepada seluruh anggota organisasi. Berikan kesempatan untuk diskusi dan pertanyaan. 5. Berikan dukungan dan sumber daya. Pastikan bahwa anggota tim memiliki dukungan dan sumber daya yang cukup untuk berhasil dalam memimpin perubahan dan inovasi. Ini dapat berupa waktu, anggaran, pelatihan, atau bantuan dari pihak lain. 6. Fasilitasi kolaborasi. Dorong
kolaborasi tim dan departemen untuk menghasilkan ide-ide inovatif. Gunakan teknik seperti sesi pemecahan masalah bersama, workshop desain, atau pertemuan liter fungsional. 7. Adopsi dan implementasi. Tangani hambatan dan resistensi terhadap perubahan dengan mengidentifikasi dan mengatasi kekhawatiran serta kebutuhan individu. Lakukan pengujian dan literasi secara terus-menerus dan mengimplementasikan perubahan. 8. Evaluasi dan pembelajaran. Evaluasi harus hasil perubahan secara berkala untuk melihat apakah tujuan telah tercapai. Gunakan pembelajaran dari proses ini untuk meningkatkan strategi dan teknis ke depannya. 9. Pemeliharaan dan peningkatan berkelanjutan. Pastikan bahwa perubahan dan inovasi tersebut dipelihara dan ditingkatkan sering berwaktu. Beri penghargaan kepada individu dan tim yang berkontribusi pada keberhasilan perubahan. Konsolidasi dan penyebaran. Setelah perubahan berhasil diimplementasikan, pastikan untuk menyebarluaskan ke seluruh anggota organisasi dan memastikan bahwa praktik-praktik inovatif tersebut diadopsi secara luas. Fungsi-fungsi memimpin perubahan dan inovasi meliputi 1. Mengidentifikasi dan menganalisis kebutuhan perubahan. Memimpin perubahan melibatkan mengidentifikasi area di mana perubahan diperlukan, menganalisasi melalui kebutuhan tersebut dan memutuskan strategi untuk mengatasi tantangan yang dihadapi. 2. Membuat dan mengartikulasi visi. Pemimpin perubahan bertanggung jawab untuk merumuskan visi yang jelas dan mengidentifikasi tentang masa depan yang diinginkan. Visi ini harus sangat jelas, mengkonsultasikan tujuan perubahan dan menggambarkan manfaat bagi organisasi. 3. Menggerakkan dan mendorong partisipasi. Pemimpin perubahan harus dapat memotivasi anggota tim dan stakeholder untuk berpartisipasi dalam proses perubahan. Ini melibatkan membangun dukungan, menghilangkan hambatan, dan memfasilitasi kolaborasi. 4. Mengelola resistensi. Salah satu fungsi penting dalam memimpin perubahan adalah mengelola resistensi terhadap perubahan yang mungkin muncul dari individu atau kelompok dalam organisasi. 5. Mengelola resiko. Pemimpin perubahan bertanggung jawab untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola resiko yang terkait dengan perubahan yang diusulkan. Kesimpulan, secara keseluruhan, memimpin perubahan dan inovasi adalah tugas dan kompleks yang menuntut. Ini melibatkan kombinasi keterampilan kepemimpinan, manajemen komunikasi, dan inovasi. Kesuksesan dalam memimpin perubahan membutuhkan visi yang jelas, kemampuan untuk menggerakkan orang lain, dan ketangguhan untuk menghadapi hambatan yang mungkin muncul dari sepanjang jalan. Pastikan pemimpin perubahan dan inovasi tidak bisa diabaikan dalam lingkungan bisnis yang berubah dengan cepat dan kompetitif. Organisasi mampu beradaptasi dengan perubahan pasar, teknologi, dan regulasi memiliki keunggulan yang signifikan. Oleh karena itu, pemimpin perubahan dan inovasi bukan menentang pengelola perubahan, tetapi juga tentang menciptakan budaya yang mendukung inovasi, pembelajaran, dan adaptasi berkelanjutan. Dengan memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi dan langkah-langkah yang diperlukan, pemimpin dapat menjadi katalisator untuk transformasi positif dalam organisasi mereka, menciptakan nilai tambahan, meningkatkan kinerja, dan memastikan kelangsungan bisnis yang panjang. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just